Jangan lupa subscribe YouTube channel My Homes TV dan nyalakan notifikasinya. Apa kabar Pak? Bagaimana? Bu, luar biasa. Senang sekali saya bisa diterima di Magenta Residen. Kita dalam unit terbaiknya nih, bisa dibilang ya Pak ya? Ya, ini unit terbaiknya yang ada di Bilangan Bintaro nih saat ini. Itu top banget. Yang paling keren saat ini, paling eco-friendly, speknya paling bagus. Wah, oke. Jadi sahabat My Home, jadi kita akan ulas seperti apa Magenta Residen, terutama di tipe yang terbaik ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Setia ya. Boleh diceritakan Pak, mungkin dari Magentanya dulu, seperti apa konsepnya dan langsung nanti apa di unit ini. Jadi kan kalau kita bicara konsep Magenta, namanya aja udah agak-agak Jepang ya. Nah, cuman kita melihat produk-produk Jepang seperti apa nih yang saat ini lebih cocok dengan kondisi sekarang nih. Kondisi tadinya waktu kita planning ini adalah kondisi pada saat pandemi. Kemudian kita juga sudah melangkah melihat lagi di future-nya seperti apa, kondisi post pandeminya seperti apa. Nah, tentunya juga setelah post pandemi ini kan banyak orang yang lebih memikirkan kesehatan, kemudian bagaimana lebih menghijaukan buminya juga ya, konsep eco green-nya semua. Jadi Magenta Residen walaupun kita memiliki ciri-ciri khas Jepang yang kita tampilkan, itu adalah ciri-ciri khas Jepang modern yang kita tampilkan. Jadi modern, dinamis. Kalau kita lihat ruangannya di sini ya, ini ruangannya hampir tidak ada kolom. Nah, inilah ciri-ciri Jepang modern yang dipadukan dengan konsep Skandinavia. Konsepnya Japanese banget deh kalau konsepnya. Nah, produknya ini karena konsepnya Japanese, kita lihat secara layoutnya ini efisiensi rate-nya ini, penggunaan layoutnya kita ini kurang lebih 90% lebih. Jadi hampir tidak ada sudut-sudut itu yang waste, yang hanya digunakan misalnya karena agak sempit cuma bisa digunakan untuk selasar misalnya, atau karena sempit cocok ternyata buat tempat-tempat sampah aja misalnya seperti itu. Nah, semua sudut-sudutnya itu sudah fully utilized. Fully utilized yang bisa fungsinya bisa sesuai dengan ini ya. Kita sesuaikan dan memang semuanya dapat digunakan. Ini nggak ada terbuang, nggak ada selasar yang terlalu besar, itu intinya sih. Nah, itu kan kalau lebih ke desain rumahnya ininya ya. Kalau untuk kawasannya sendiri gimana ini? Nah, kawasannya juga unik. Tadi kita bicarakan rumahnya yang modern Japan. Kawasan Jepang ini seperti apa sih? Nah, kita juga mau kawasan Jepang ini yang ibaratnya jangan terlalu medok lah, jangan terlalu memaksakan. Jangan terlalu Jepang banget ya. Gitu ya. Jadi kalau orang datang kemari, mereka bisa merasa ini feels Japan's ambience living-nya itu dapat, tetapi juga tidak terlalu dipaksakan. Jadi kalau kita lihat mindset orang kalau ada di kawasan Jepang itu biasanya dengan tamannya itu, fasilitasnya itu yang banyak dihiasi oleh pohon-pohonan yang berwarna merah. Karena ada sakuranya. Jadi kayak sakura ya. Kemudian dari merah ini sampai kemana? Merah ini dominasinya merah, agak ke warna merah muda, kemudian sampai ke warna biru keungu-unguan. Nah, itulah yang banyak sekali di Jepang. Pohonnya seperti itu, red maple, Japan red maple kita sudah ada. Kemudian penggantinya si sakura, kita sudah ada tabebuya, kita sudah ada pohon jacaranda. Jadi ini yang akan nanti menghiasi kawasan Magenta ini sendiri di sekeliling jogging tracknya sendiri, kurang lebih setengah kilo. Itu pohon-pohon yang berwarna hanya ungu dan merah, bunga-bunganya. Nah, di samping ada pohon-pohon yang masih merupakan ciri khas Jepang, yaitu pohon salix ya, yang menjuntai ke bawah tuh warna hijau tapi tidak berbunga itu. Hanya daun-daunnya yang turun ke bawah seperti itu. Nah, ini juga akan menghiasi nanti sebuah fasilitas kita yang kita sebut ada Japan Thematic Garden-nya dan pool dan pond-nya juga di situ. Nah, nanti ada jembatan merah khas Jepangnya.
Oh iya yang Nah, kelihatan itu yang ya, menarik ya. ya. Jadi kelihatan ambience living yang kita hadirkan. Nah, tapi kita tidak membawa fitur-fitur Jepang itu secara masif ya. Oh iya. Kita nggak mau, kita hanya membawa segala sesuatu yang modern, ambience-nya seperti itu. Jadi tidak kelihatan istilahnya tradisional itu bisa bilang nggak ada, tapi kita ambience nggak ya mau ke kita situ ya. Itu yang saya melihat banyak sekali yang memaksakan konsep Jepang itu membawa ciri-ciri tradisional itu. Oh iya. Gitu. Kemudian kita kan juga sudah melihat ya setelah post pandemi ini banyak orang-orang yang suka sekali bersosialisasi sekarang. Jadi apa yang kita berikan? Kita ada satu fasilitas yang namanya Sunken Barbecue Plaza. Oh, apa itu, Pak? Nah, ini menarik nih kalau orang-orang suka sediakan tempat barbecue yang mungkin hanya dari rak-rak besi untuk naruh barbecue arang pitnya dan aja ya. Kita tidak mau seperti itu, kita berikan Sunken Barbecue Plaza konsepnya. Jadi itu konsepnya kita punya barbecue pit itu di tengah areanya. Kemudian tempat duduk di sekitarnya kita buat seperti mini amphitheater. Oh iya. Jadi selagi menyiapkan masakannya, orang sekeliling ini udah bisa duduk di situ dan konsepnya sunken. Jadi kita namanya Sunken Barbecue Plaza. Itu ada bisa juga kumpul-kumpul warga di situ juga. Satu keluarga gitu di situ ya. itu bisa menampung kurang lebih 9 sampai 12 orang. Oh iya. Situ. Terus ada outdoor gymnya juga untuk orang-orang dewasa juga, ada children playgroundnya juga untuk anak-anaknya juga. Ada yoga parknya juga. Wah, lengkap lagi. Apalagi nih, Pak? Lengkap lagi. Ada lagi pet spa-nya juga. Jadi untuk binatang-binatang kesayangan tuh. Nah iya, biasanya ada kan di situ. untuk jalan-jalan dengan anjing pagi-pagi gitu ya. Jalan. Kita siapkan satu area. Nanti di pet spa-nya itu ada area ya bermain lah. Ada yang kita buat secara sloping buat binatang-binatangnya. Jadi menarik sekali konsepnya. Ada clubhouse juga di sini berarti ya? Oh iya, clubhouse-nya ada. Nah, itu yang penting. Apa yang menarik dari clubhouse Jadi, ini? Clubhouse-nya ini kita hiasi kita berikan fasilitas dalam clubhouse-nya. Satu ada community area-nya. Kedua ada area gimnastiknya, area gymnya maksudnya. Ketiga juga ada 2 kolam renang. Ada 2? Satu adalah kolam renang yang buat lab. Gitu? Itu mini lab pool-nya. Kemudian ada kolam renang anaknya juga. Oh, mini lap pool ya? Mini lap pool-nya ya. Jadi cukup ya. Kalau nggak salah panjangnya sekitar 15 sampai 18 lah kurang lebih. Oh iya, cukup lah buat olahraga pagi itu. Olahraga paginya juga. Dan semua ini diberikan di dalam kawasan. Nah, menariknya fasilitas ini sepertinya hanya satu-satunya fasilitas yang diberikan di dalam klaster di Bintaro. Jadi kalau klaster super klaster besar mungkin ada satu clubhouse ya. Tapi kita klaster yang dengan konsep Japan Ambience Living punya clubhouse sendiri. Nah ngomongin ini berapa sih Pak luas total areanya dan ada areanya berapa kurang unit? lebih 1,6 hektar. 1,6 total unitnya? Ada 91 unit rumah. Oh 91. Aduh ini small compound itu ya berarti ya? Ya, jadi memang konsepnya kita mau kalau tadi masuk dari depan ya areanya ya, kesannya kan begitu masuk tuh seperti satu dunia sendiri ya, satu alam yang beda sendiri. Memang kontras sekali sih memang dari jalan yang di depan, begitu masuk feels Japan's ambience-nya itu langsung didapat. Oh iya, karena ngantong juga ya. Ngantong juga, kemudian pada saat welcoming entrance-nya sendiri, kita punya entrance-nya sendiri, entrance gate-nya sendiri, kita sudah desain dengan konsep modern Jepang juga. Jadi pada saat masuk tuh benar-benar beda. Iya, beda ini. Jadi penghuninya ini punya suatu kebanggaan bahwa mereka tinggal di kawasan hunian Jepang modern. Nah, itu memang yang belum ada kalau saya lihat di bilangan. Sampai ke bilangan Jakarta atau daerah Tangerang Selatan ini belum ada yang sekomitnya setinggi kita, sebanyak kita juga sih. Jadi mungkin dari gate-nya juga dipasang sudah terlihat nih Pak ya ininya nanti? Sudah terlihat dari jauh, dari jarak kurang lebih ya setengah kilometer ya itu udah kelihatan, itu gate itu akan kelihatan benar-benar berbeda dengan main entrance gate dari komplek-komplek lain ya. Oh iya. Itu beda sekali. Wah itu saya membayangkan kalau udah bunga-bunganya udah tabebuya yang berkembang itu udah kayak sakura juga itu katanya. Tapi tabebuya ini kan sebenarnya banyak, cukup umum ya. Makanya kita gunakan satu jenis pohon lagi yang berbeda yang warna ungu. Jakaranda itu Jakaranda ya? itu. Jakaranda itu ya. Jakaranda. Itu sebenarnya tanaman lokal Pak ya sebenarnya? Sebenarnya dari luar ya, Jakaranda itu dari Afrika, tapi memang cocok untuk iklim tropis ya? juga. Dan suasananya bisa membentuk itu ya? Iya, karena warnanya biru keunguan ya. Di Australia juga sudah digunakan si Jakaranda itu untuk penghijauan. Nah, kita coba kita pakai di sini. Oh iya. Gitu, dan Jakaranda ini manfaatnya juga lumayan cukup bagus ya. Dia punya kanopi itu hampir selebar pohon terbesi.
Oh, Jadi sangat hijau nanti teduh areanya. juga nanti ya di sini Dia Pak ya? sempat pohon peneduhnya juga. Oh iya, waduh, ini kebayang juga di suasana ininya ya. Iya, nanti akan bagus sekali lah. Waduh, itu masih ditunggu nih. Kira-kira Bagus sekali, kapan ya. ininya jadinya. Nah, tadi Bapak udah menjelaskan nih desain Japandi sebenarnya. Selain tadi yang Bapak kasih tahu Japan Modern, apalagi Pak yang membuat ini berbeda? Detail Jepangnya gimana Pak? Nah, jadi kalau secara ini kembali ke produk lagi ya. Jadi kalau Japandi itu kan didominasi dengan warna-warna yang muda, yang cerah. Karena konsepnya adalah minimalis dan efisiensi ruangan. Kalau dari fasadnya sendiri kita bisa lihat tuh permainan warnanya ya. Warna ada coklat, kemudian ada warna abu-abu, ada warna putih, itu yang kita tampilkan. Oh, itu jadi warna yang mendominasi Itulah lah ya, ya. karena lebih kepada warna yang nature ya, warna yang selaras dengan alam. Nah, kemudian kalau di bagian dalamnya kita bisa lihat ya, ini ruangannya ukuran rumahnya 7x13, tapi terlihat cukup luas. Memang secara layout ini luas, cukup luas banget. Tetapi secara permainan warna ini juga simple, nggak ngebosenin. Ini lebih long lasting lah permainan warna ini, dan kalau dipadukan dengan pencahayaan alami ya, itu menarik sekali, bagus sih. Jadi feels like kalau kita tidur di ruang tamu ini siang hari, kita matikan semua lampu di sekelilingnya, kelihatan taman, itu seperti tidur di alam terbuka nature. Karena di sebelah sana ada taman, di depan juga ada taman. Di belakang ada Zen Garden-nya, di depan rumah juga ada tamannya juga yang dengan pohon warna ungu tadi. Jadi memang kerasa sekali menyatu dengan alamnya, ini sangat tinggi sekali sih. Dan tadi saya lihat begitu masuk ada khas Jepang banget tuh Pak. Jadi istilahnya yang buat tempat lepas sendal istilahnya. Itu yang namanya genkan. Oh iya, genkan. Ya, kalau kita bicara bahasa Indonesia mungkin indoor teras ya. Oh iya. Indoor teras yang fungsinya karena kemarin masa pandemi ya, banyak yang orang lepas sepatu di luar, tetapi kan di luar rumah orang nggak gitu nyaman karena bagian dari luar rumah. Nah, ini ada sebuah teras yang memang levelingnya kita buat berbeda, tetapi letaknya di balik pintu. Jadi ada satu tahapan di depan, mereka membersihkan dulu sendal atau sepatunya dengan keset yang outdoor, kemudian mereka masuk ke dalam, walaupun di bagian dalam rumah, tetapi secara leveling kan di bawah. Jadi kotoran itu tidak masuk ke rumah. Kemudian mereka lepas sepatunya, ada tempat selip di bawahnya karena levelnya lebih tinggi kan, baru masuk ke rumah benar-benar bersih. Jadi ada 2 kali screening untuk sepatunya sendiri. Jadi itu memang khas Jepang. Tapi juga secara kesehatan setelah pandemi ini juga kita bisa tahu ya, bahwa itu bagus juga. Yang terutama secara fungsional ya, karena teras yang di dalam ini, genkannya ini kan terletak bersebelahan dengan lemari sepatu. Karena levelingnya juga berbeda, nanti pada saat keluar mau pakai sepatu bisa dijadikan tempat duduk untuk pakai sepatu. Jadi memang praktis sekali. Juga. Jadi juga di depan juga nggak kelihatan berantakan ya Pak ya? Iya, di depannya rapi, di dalamnya pun rapi. Kalau mau sapu tinggal sapu karena sudah selevel dengan yang di luar. Itu ada beberapa hal yang seni dari Jepang yang kita adopsi di sini Pak ya, berarti aplikasian. Hal-hal detail ini yang sebenarnya kita pikirkan bagaimana rumah di Masenta ini menjadi sangat fully fungsional ya, sangat berguna sekali ya untuk penghuninya sendiri. Iya betul. Tadi juga terkait dengan pandemi dan detail Jepang. Ini juga katanya didesain dengan konsep green. Nah, apa nih Pak? Jadi kalau kita bicara konsep green sebenarnya konsep green yang tidak sekedar green pas-pasan. Apa kalau saya bilang gitu ya. Jangan green pas-pasan, maksudnya gini, ada beberapa kriteria rumah green itu, tetapi kita coba memberikan lebih dari itu, gitu ya. Karena saya melihat rumah-rumah yang didesain dengan jargon eco green itu, mereka lebih banyak bermain dengan pencahayaan alami. Biasanya depan dan belakang. Kemudian karena adanya pencahayaan ini kan berarti dibuat dengan sisi jendela ya. Berarti sirkulasi udaranya juga berputar. Itu yang saya lihat sih, kebanyakan seperti itu. Tapi bagaimana kontribusinya ini bukan sekedar ke produknya sendiri yang katanya green itu sendiri. Nah, kalau depan dan belakang ada pencahayaan, biasanya hemat listrik itu dalam bentuk pencahayaan aja, lampu aja. Gitu ya. Tapi kita nih mau berikan lebih. Ketika kita punya itu yang sebagai standar. Rumah ini saya sudah desain, jadi salah satu kalau kita bilang ciri khasnya ya, development dari grup CHL ini, rumahnya itu saya selalu desain dengan white roof.
White roof. Jadi white roof itu memang risetnya udah dijalankan, ini internasional ya. Udah dijalankan penggunaan white roof itu karena warna yang putih memantulkan cahaya itu sekitar 85% ke atas. Oh iya, Memantulkan jadinya yang cahaya masuk dan otomatis sedikit banget ya? UV-nya juga dipantulkan sangat tinggi sekali. Oke. Jadi tadinya yang namanya panas matahari itu diserap ke rumah, akhirnya dipantulkan sekitar 85 sampai 90%. Oh itu hanya dari roof aja Dari ya? roof Udah bisa aja, berkurang dari gitu ya? ada bahan khususnya juga yang harus digunakan juga. Oke. Nah, tetapi kita ada satu step lagi yang kita lakukan setelah waterproofing itu kita berikan insulasi lagi. Oh, Jadi double insulation, double insulation. Pertama si genteng waterproofnya sendiri, kedua ada insulasinya sendiri. oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini adalah penyerapan panas ke rumah ini dari roof ini itu berkurang sangat drastis sekali. Oh, Jadi cuaca di suhu di dalam rumah ini dibandingkan rumah-rumah konvensional itu kalau sama-sama tidak nyalakan AC, iya. biasanya bisa lebih dingin itu sekitar 5 sampai 8 derajat Derajat. kurang lebih. Di Wah, antara itu lumayan, tergantung cuaca. Ini juga ya? Itu Jadi, terasa sekali tuh Pak. Terasa 5 sekali. derajat Nanti itu kalau gila. kita lihat ke atas ya, kamar-kamarnya kalau kita biasa panas itu kan dari atas ya. Ya. Nah, kita angkat tangan seperti ini, Pak. Di atas ini daerah sini nggak terlalu panas. Oh, oke. Karena sudah berkurang cukup Sudah jauh berkurang sekali. ya ininya. Apalagi kalau nanti jendelanya dibuka, nah itu benar-benar feels udara sejuknya tuh benar-benar Makin dapat ini sekali. Ya. Dan ini juga dibuat high ceiling ya ini. Ya, ini saya buat high ceiling kurang lebih 3,3 meter ya. Oke. Sengaja kita buat lebih tinggi karena ya secara fungsionalitas. Jadi di lantai 2 pun juga begitu high lantai ceiling juga ya. 2 3 meter lebih sedikit. Oke. Lantai 2-nya, tapi lantai 2 itu saya buat memang dengan high ceiling roofnya. Oh ya model ini Ya, ya. tetapi gipsum yang tadi 3 meter lebih sedikit itu bisa dibuka sampai tinggi ke atas nanti. Oh. Nah, nanti kita bisa lihat di atas seperti apa desain modernnya kita buat. Oke. Nah. Jadi ini di sini ada 2 tipe ya? Ada 2 tipe, tipe 7 dan tipe 6. Tipe 7 dan Tipe 7 dan tipe 6. ini kita ya. di tipe 7. Kita di tipe 7. Tipe 7 itu ada berapa kamar, Pak? 7 itu ada 3 kamar. Oh, 3 kamar. Kemudian plus 1 kamar pembantu Oke. yang nantinya juga bisa kalau pembeli ya, kalau stoknya masih ada, kamar pembantu ini bisa dirubah menjadi kamar bedroom di bawah. Oh, Jadi karena sebenarnya sisinya 4 kamar. di luar. Iya, service. sisinya di luar, tapi nanti kalau kita desain menjadi 1 bedroom di bawah, itu ada bisa connecting ya? door di sini. Oh, oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara 4 kamar. Oh ya, bisa. 4 kamar ya. Kemudian kalau bicara konsep eco green-nya lagi, pemipaan air panas, penggunaan air panasnya itu saya jadikan satu kayak di hotel. Jadi ada 2 bathroom atau 3 bathroom nantinya. Saya jadikan pipanya jadi satu. Oh, jadi nggak ini Ya, ya? karena satu air panas yang mesin itu 1 bulan kurang lebih tagihan listriknya itu bisa 80.000 sampai 100.000 per bulan. Iya. Jadi saya Wah, itu jadikan banget satu, ya. tadinya harus 3 mesin, dia hanya pakai 1. Jadi cukup satu bisa Jadi semuanya ya? penghematan pembeliannya juga yang kurang lebih 2 sampai 3 juta satu mesin. Kalau 2 mesin 6 juta, sama PLN billingnya itu Oke, bisa udah lebih hemat rendah bisa ininya. 150.000 sampai 200.000 per bulan. Ini sudah pakai yang solar cell atau gimana buat ininya? Nantinya penggunaan pembeli bisa milih sendiri. Oh, mau gitu. yang solar cell atau mau yang pemanas tenaga AC, Oh, bisa. atau mau pakai yang mesin, dia bisa beli sendiri. Oh, gitu. Jadi disediakan opsi aja gitu ya? Ya, tapi secara leveling gradingnya saya udah pakai yang paling efisien. Kalau mau yang termurah memang gunakan yang listrik. 2,5 juta, 3 juta, 30 liter itu udah cukup. Gitu. Kalau yang mau sekitar 8 sampai 12 juta, mereka bisa gunakan yang AC atau yang solar. Oke, oh lebih ini ya. Tapi Iya. lebih efisien buat berikutnya nantinya ya Iya, pastinya karena solar ya. itu kan bisa dipakai sampai 20 tahun lebih ya. Oh iya ya, lebih 20 ini ya. tahun lebih ya, lebih efisien. No maintenance bisa dibilang gitu ya ininya. Wah, nih ngomongin harga nih, itu harga sudah termasuk dengan yang tadi opsi-opsi yang gitu atau gimana? Kalau Kak? yang opsi tadi kan secara spesifikasinya ME-nya kita sudah siapkan. Oke. Gitu ya. Jadi nanti tinggal pasang pemanasnya sendiri. Oh, Tapi iya. pemipannya saya udah jadikan satu. White Sistemnya roofnya- istilahnya bisa sistemnya udah udah ada ready ya. ya. White roofnya yang mahal itu udah langsung diterima, beres. Kemudian rumah ini juga saya desain dengan satu rumah itu ada 1 sumur resapan biopor. Oh, begitu Pak. Jadi ya kita ini memang benar-benar berikan yang spek yang terbaik lah untuk lingkungan juga. Satu rumah semua pembuangan air mungkin hampir 100% ya, pemakaian lain-lain ya. Oke. Itu dibuang diserap lagi ke tanah dengan Iya, konsep sumur resapan itu sendiri. Biopor supaya kita mau konservasi. Gitu kan, jangan sia-sia air terbuang ke saluran terus ke laut. Iya, betul. Seperti itu.
Dari air hujan, tapi nggak ada buat ini juga Pak? Kalau air untuk hujan lingkungan? itu akan masuk ke saluran, Saluran, dan dibuang ke saluran, kemudian salurannya memutar. ada dibuat ini iya, juga? tapi penggunaan air sehari-hari itu dia masuk ke sumur resapannya. Oh iya iya iya. Gitu. Nanti overflow-nya baru dia akan keluar. Ininya. Wah jadi greennya jadi tidak hanya bangunan aja, tapi juga untuk lingkungannya juga ada ya. Iya. Iya, Kita iya, mau ke ininya. situ sih. Oke, ini banget. Ini apalagi nih Pak yang unik dari Magenta nih? Kalau yang unik secara konsepnya sendiri ya. Kalau ini kan rumah contohnya nih ya. Yeah. Jadi rumah-rumah Japandi itu memungkinkan kita desain. Kalau lihat konsepnya ini kan sebenarnya powder room nih. Oh, itu, Itu powder room di belakang. pintu Iya, jebakan itu. Jadi konsepnya kelihatan semuanya bentuknya ini kotak ya. Jadi Iya. kalau kotak itu kan semuanya bisa tertata dengan rapi ya, tidak ada lekukan-lekukan yang sehingga harus ada produk-produk yang memaksakan untuk ke sudut-sudut tertentu. Oke. Gitu. Kemudian di belakang ini area service ini juga ada satu area di belakang sini yang sebenarnya kita bisa taruh satu unit outdoor AC di area service. Ini memang sengaja didesain seperti itu sehingga area service itu kan biasa buat pengeringan jemur baju lah ya. Nah, jemur baju itu kan problemnya dengan rumah-rumah yang tidak punya mesin pengering. Kalau hujan itu keringnya bisa 2 hari. Iya, Kemudian bajunya tuh bau apek dulu Iya, misalnya iya. ya. Nah, ini memang saya buat seperti ini, outdoor AC itu mengarah ke area jemuran baju. Oh ya, outdoor situ ya. Ya, jadi setiap hari jemur baju, musim hujan pun baju tuh juga tetap kering. Jadi penggunaan recycle energinya tuh kita benar-benar manfaatkan sendiri dari apa yang udah ada. Dan secara estetis juga bagus, tidak Nggak terlihat. mengganggu ya. Iya. Iya. Nggak mengganggu. Tapi kalau bicara desainnya ya sangat minimalis, sangat modern sih. Gitu. Jadi memang unik banget lah rumahnya kita desain seperti itu. Kamar mandinya kita buat pencahayaan bukan hanya dari skylight atas, Iya. tapi ada atas dan samping. Gitu. Dari atas juga ada Dari berarti atas ya? dan dari samping. Nah, samping itu berguna untuk skylightnya juga dan sirkulasi udaranya juga. Itu juga yang untuk tipikal yang di tengah semua juga dapat dari Semua samping dapat. itu ya? Semua dapat. Wah, itu menarik juga tuh. Ya, minimal dia dapat yang atas ya. Oh iya. Ya, kalau ada yang celah samping itu kita buka lagi bukaan sirkulasinya. Oh iya, jadi istilahnya kamar mandi pun juga sehat lah bisa dibilang Iya, gitu ya, sehat. nggak lembab gitu ya. Iya betul, nggak lembab. Terus kalau bicara orang mandi kena cahaya ya, itu rasanya kan seperti lagi liburan. Iya. Jadi kan kenapa kita buat seperti itu supaya efek menenangkan, efek zennya nih ada. Iya. Kan namanya Magenta. Efek Ada zennya zen tuh ya, harus ya. ada juga, efek menenangkannya juga. Jadi Gitu. lingkungannya juga tidak sekedar hanya Jepang yang ya hanya konsep biasa seperti Iya. itu, tapi ya itu yang diambil filosofinya mungkin Pak ya. Iya, Zennya itu filosofinya, menenangkannya zennya, itu secara ya. fisikalnya, secara spiritualnya juga orang dapat. Oh, Ya. itu seru banget tuh ininya. Berarti sekarang sudah ada berapa yang boleh diceritakan sedikit Pak soal bisnis ini Pak? Oh. Sudah berapa banyak yang sudah terjual dan kapan nih serah terima yang untuk yang tahap pertama nih? Jadi kita juga surprise kan pada saat kita launching itu sekitar bulan April awal ya. Oke. Sekarang bulan 10, 6 bulan ini sudah sampai 80%. Oh ya. Ya kita bisa seperti itu karena dengan spek yang kita berikan, fasilitas yang kita berikan lebih itu, seharusnya harga kita kalau dari harga pasaran ini lebih mahal 20%. Oh, padahal lebih mahal? Seharusnya. Oh, seharusnya, Ya, tapi pada saat ini harga kita dengan harga perumahan di sekitar yang fasilitasnya belum seperti kita dan speknya belum seperti Magenta ini, harga kita masih kurang lebih di bawah 10%. Oh gitu Pak? Di bawah mereka 10%. Waduh. Nah, saya sengaja settingnya harga seperti itu supaya pembeli ini benar-benar dapat bukan cuma manfaat rumahnya, tapi manfaat gain dari nilai propertinya sendiri. Mereka bisa bandingkan lah langsung dengan luas bangunan, luas tanahnya. Kita ini memang tetap di bawah pasaran 10%. Waduh. Dan itu sengaja dengan spek yang lebih bagus. Oh, jadi Ya. harga bisa dibilang lebih murah, tapi Ya. spesifikasi justru lebih tinggi? Lebih tinggi, supaya orang untungnya banyak. Oh, iya. Dapat clubhouse-nya, gitu Iya. kan. Dapat rumahnya yang bagus, Nah. terus rumahnya juga hemat energi, harganya juga lebih murah. Oh, kalau boleh starting berapa nih Pak di sini? Saat kira-kira? ini masih ada yang 1,9. Oke. Yang di pasaran itu kurang lebih 2 sekian ya, hampir 2,1. Oh, Jadi iya. itu yang saya bilang 10%-nya itu di 10% situ. dia tuh ininya. Kalau Wah, yang itu lebih menarik besar banget lagi ya selisihnya bisa hampir 200-300 jutaan dengan luas bangunan yang sama.
Udah bahkan tinggal. ada yang lebih ya. Oh iya iya iya. Dan ya itu tadi konsep-konsepnya yang menarik itu ya, jadi membuat nilai Ya. lebih dari ini ya. Ya, dari dan Magenta. lokasinya Magenta ini kan kalau orang bicara lokasi Nah, strategis iya. kan harus didukung oleh akses. Ya betul. Gitu ya. Jadi ini lokasi memang udah sangat strategis banget. Ke tol itu pintu tol Pondok Aren itu hanya sekitar 7-8 menit. Oh iya deket banget Nah, ya. dekat sekali. Ke Mall Bintaro itu kurang lebih 3 menit. Nah, berikut juga ke stasiun kereta, Stasiun kereta, iya. Jurang Mangunya kurang lebih 3 menitan. Jadi lokasinya sudah bagus sekali, aksesnya juga luar biasa. Lurus aja udah ketemu langsung mallnya. Oh iya, itu di CBD-nya Bintaro bisa dibilang ya, Ya, dekat sekali banget ke ya. situ dan terutama lokasinya Magenta ini bebas banjir. Ini kan terakhir-terakhir itu pada penting. bicara banjir di mana-mana, bahkan kawasan hunian elit itu pun terkepung banjir. Jadi Magenta ini memang secara kondisi itu bebas banjir karena secara alamiahnya lokasinya sudah sekitar 5 sampai 8 meter di atas jalanan dan saluran air. Oh iya iya iya. Ini. Gitu. Jadi memang bebas banjir banget lah. Banyak banget. Ya. Ya, jadi penghuni nggak usah khawatir mau hujan sederas apapun ya tidurnya juga nyenyak. Iya. Ya. Justru udah tiba-tiba masuk rumah udah tenang banget ini Iya, ya jadinya benar, ya. ya. Lepas stres dari luar ini. Iya, nggak usah mikirin hujan. Nah, hujan berarti mendengarkan suara air-air alam ya. Wah, iya, iya. Justru itu Tidurnya bisa kadang nyenyak. menenangkan juga Pak ya, Iya. suara air itu. Ini berarti udah tinggal 20% lagi nih. Ini Kurang lebih ya, tinggal kurang 20%. 20% lagi. Kalau ada mungkin kalimat terakhir nih Pak. Kenapa orang harus memilih Magenta selain tadi kelebihannya tadi itu Pak? Ya, jadi kalau sekarang memilih unit ya, membeli unit itu ya, memang kita bicara umumnya lah ya, umum itu kan lokasi, akses ya. Tapi harus dilihat dengan konsep. Konsep ini kan kaitan dengan komitmen developernya. Ah, iya. Bagaimana memberikan rumah itu tidak hanya mendesain dan yang penting bisa menjual dengan untung. Oh, Gitu ya. Secara unit rumahnya ini sendiri harus bisa fully functional. Gitu ya. Jadi banyak kita dapatkan, wah kamarnya besar tapi bentuknya pemborosan ternyata. Oke, iya, Akhirnya iya, harus taruh furniture lebih supaya kelihatan kamarnya nggak terlalu boros. Nah, tapi kalau unit-unit di Magenta ini sendiri secara konsep layout semua ini sudah benar-benar functional banget. Jadi pembelinya ketika masuk kemari taruh furniture itu tanda kutip lah ya, ada penghematan di sisi furniture-nya juga nantinya. Oh iya iya. Gitu. Jadi jangan sekedar menjual konsep, menjual lokasi, akhirnya jualnya mahal. Seperti itu. Cari yang terbaik lah dengan fasilitas sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, rumah spek setinggi-tingginya, harga yang paling murah di pasaran. Wah, itu dia. Masih ada itu dengan grup CHL. Oh iya iya. Berarti saya dengan satu harga bisa dapat semua dan Dapat terutama banyak. nanti gainnya itu ya Pak ya. Ya, bisa gennya lebih itu ini dan ya. saya memang masih tahan nanti. Nanti kenapa saya tahan gennya? Karena pada saat serah terima di bulan 6 2023, Oke, nah tahun market depan itu ya. akan menentukan Oh iya. produk yang lebih bagus itu harganya akan lebih mahal sampai dengan 10% di atas. Oh gitu. Nah, jadi itu yang saya mau pembeli itu mendapatkan gain seperti itu, dapat kebanggaan seperti Dapat itu. kebanggaan. Iya iya. Jadi nanti kita tunggu bagaimana tahun depan setelah diserah terimakan. Ya. Bagaimana kenaikan harganya dan lingkungannya ya tidak hanya dibeli terus udah gitu pergi ya Pak, tapi ditempati ya. Kita mau Jadinya maintain nanti. Dari estate-nya kita mau maintain. Oke, jadi wah Kita itu mau pasti jaga. untuk menjamin Ya. ininya konsepnya tetap Ya, dipertahankan betul. Pak ya. Oke, aduh terima kasih sekali Pak. Terima kasih, Bu. Penjelasan Magentanya nanti saya boleh diantar untuk keliling-keliling Boleh, nanti saya unitnya ajak nih, keliling, kayaknya menarik lihat banget nih Pak ya. unitnya. Iya. Oke, terima kasih sahabat My Home. Oke Pak, bisa dijelaskan sedikit tentang progresnya gimana nih? Ya, kalau di Magenta sejak kita launching di bulan 4 ya, kita sudah mulai pembangunan ini kurang lebih 2 bulan lalu, kurang lebih di bulan 8 jadi. Bulan 8? Mulai. Jadi memang kita kebut nih, biasanya kalau di developer itu mulainya 1 tahun setelah penjualan, kita 3 bulan setelah penjualan. Waduh. Nah, memang kita berikan ini karena bagian dari komitmen kita. Kita mau lebih awal lah. Oh gitu Lebih ya. awal, jadinya. kurang lebih setengah tahun lebih awal untuk serah terimanya. Oh, jadi lebih cepat diberikan janjikan Cepat dari berarti? yang kita janjikan di Oh, awal. sih. Memang itu yang kita mau tunjukkan. Oh, Nah, iya. itu bisa terjadi juga karena dukungan dari pembeli. Yang sekarang penjualan ini sudah mencapai 80%. 80% ya. Nah, yang menariknya lagi 3 bulan sejak kita mulai pembangunan, pembangunan ini kalau kita lihat sudah masuk ke lantai 2. Oh iya. Jadi benar-benar ngebut. Kita Kebut kebut banget, semuanya supaya di bulan 6 bulan Juni 2023 kita mulai serah terima unit pertama kita. Oh, Nah, iya. jadi bisa bayangkan kurang lebih 14 bulan setelah kita launching
serah terima langsung. Serah terima. Oke, jadinya kalau bisa jangan mundur lagi walaupun ada cuaca ekstrim ini perubahan ini Iya, ya. perubahan sulit ekstrim. diganggu Makanya ya. kita ini menang karena komitmen kita di awal, sebelum kita launching pun tiang pancang itu sudah kita siapkan Oh, di begitu. unit-unitnya. Jadi sebenarnya pekerjaan pembangunan kita sebenarnya kita sudah mulai bahkan sebelum kita launching. Sebelum launching. Ya, tiang Oke. pancangnya sudah masuk, kemudian mulai naik ke atas. Karena itu kita bisa jauh lebih cepat, Lebih cepat ya ini. efisiensi banget. Iya. Dan itu tanpa mengurangi kualitas ya. Nah, ya itu dia betul penting, betul. Lihat. Ininya. Oh iya ya. Jadi ini juga ada tunjukkan ada wet parknya. Wet park itu apa tuh Pak jadi Jadi wet park ini yang area pond, area Oh, kolam itu dengan iya, jembatan iya. yang warna merah. Oh, itu kemudian ada nantinya. pohon-pohon yang red maple-nya, ada pohon tabibu Oh. yang merah dan biru dan ungu dan pohon salik. Oh, Itu itu. yang saya bilang feels like Japan ambience Ini living-nya. waduh, nanti kita bisa melihatnya di situ tadi ya, itu gitu jadi ya. salah satu ikoniknya juga. Nah, signage-nya juga sendiri tadi kan saya bicara orang datang kemari kenapa berasa ini Jepang. Iya. Nah, ini signage yang kita pakai real nih nanti. Oh, nanti ini kita Signage bisa lihat ini nih ya. Kalau kita jalan-jalan ke Jepang baru kita ketemu signage seperti Oh, ini. iya, Karena kalau iya, di iya. Indonesia kan signage-nya hanya plat berwarna hijau ya. Iya, iya. Nah, kita pakai signage Jepang. Oh, iya Jadi betul betul. sedemikian komitmennya kita menunjukkan bahwa ini adalah hunian dengan nuansa Jepang ini. Jadi sampai detailnya pun ditunjukkan Kita lah ya mau, ininya. Iya, kita sedetil itu kita pikirkan. Oke. Terus pohon-pohon red maple sudah siapkan. Nah, ini Oh juga iya. kan ini pohon yang jakaranda berwarna Oh, jakaranda ungu ini nantinya. ya. Nah, pohon saliknya juga udah kita tunjukkan juga buat konsumen jadi mereka tahu pohonnya apa aja. Oh iya, jadi udah nanti udah terasa ambience dari depan aja ininya ya. Dari masuk sudah ngelihat pohon-pohon berwarna biru, Mhm, berwarna oh merah, iya. ada pohon pinus Jepang, ada Oh, pohon iya. saliknya juga. Oke. Jadi nuansanya itu yang memberikan rasa zen-nya itu. yang Rasa tadi saya zen ya. Ini kalau bisa sakura dipindahkan di sini pasti jangan-jangan ada nanti Iya. ada sakura pindah di sini ya. Ya, tapi banyak dari yang impor sih. Oh iya Pohon ya. red maple-nya impor. Oh gitu. Yang impor dari Jepang dan memang ada yang kita impor dari Amerika. Jadi itu memang itu khas Jepang juga gitu ya, Iya, ininya. khas Jepangnya juga. Pohon 4 musim ya. 4 musim iya ya. Wah jadi nanti kalau panas merah begitu ya berarti ini Iya, bagus dia juga ya. Berbunga berdaun baru Berdaun lagi, yang baru ya. hijau itu jadi warna merah lagi. Oh ya menarik juga ya Pak ya. Oke, iya. Terima kasih sekali Pak. Ini Pak. Sama-sama Bu. Ya. Oke.